saya bisa keluar dari rumahnya Papa saya. Kemudian terlihat Dian yang begitu sangat lega karena pada akhirnya dia bisa keluar dari rumah Pak Ini Sigit. dan Mama Wulan melakukan itu terlalu. Karena benar-benar ya di sini Dian itu udah nggak bisa mentolerir lagi apa yang Mama Wulan lakukan kepada Tias. Kemudian ketika Dian melaju ini dia tuh nggak menyadari kalau ada mobil di belakangnya yang buntutin, yaitu adalah Zidan yang sengaja buntutin Dian. Dan di tengah perjalanan kalian bisa lihat ya tiba-tiba ada kucing yang melintas sehingga membuat Dian pun harus ngerem mendadak. Tetapi benar-benar Dian itu kaget banget ya, ternyata mobil di belakangnya nggak sempat ngerem hingga akhirnya menabrak mobil Dian. Dan walaupun semuanya ini di luar rencananya Zidan, tetapi Zidan seneng banget ya, akhirnya dia berhasil menabrak Dian sedikit. Dan ketika melihat ke arah Zidan, Dian pun langsung teringat ketika mereka dulu pernah bertemu di jembatan dekat pantai. Karena saya benar-benar nggak sengaja nabrak. Dan untuk mendapatkan hatinya Dian terlihat ya di sini Zidan itu bersikap manis di hadapan Dian. Apapun itu saya ganti rugi semuanya. Kemudian Zidan pun meminta maaf dan dia mengatakan kalau dia akan mengganti rugi apapun kerusakannya dan mau ke bengkel mana terserah Dian. Sepertinya kamu nggak ingat saya. Tetapi di sini Dian itu santai ya karena Zidannya itu udah sopan banget. Kemudian Dian pun mengingatkan kalau sebelumnya mereka itu pernah ketemu, apakah Zidan gak ingat? Gue keinget pernah ketemu sama kamu pas saya. Kemudian Dian pun mengingatkan pertemuan mereka pertama kali ketika berada di sebuah jembatan ketika waktu itu Zidan dikejar oleh geng motor. Tapi kapan? Dan di sini Zidan itu pura-pura lupa ya, pura-pura lupa supaya Dian gak curiga. Waktu itu Mas yang bantuin saya. Kemudian dengan semangat akhirnya Zidan pun mengingat ya kejadian yang sebelumnya. Ya pura-pura gitulah. Oh iya ya yang dulu itu kan ya. Pokoknya sok-sok akrab, sok-sok jadi bestie. Mas Dian aja. Dian aja. Dan kemudian mereka pun berkenalan. Terlihat ya di sini Dian itu nampaknya suka berkenalan dengan Zidan. Gue ikutin ya. Oke. Karena memang di sini benar-benar ya Zidan itu memberikan efek positif, dia tuh pokoknya mau bantu Dian, dia baik bahkan kata-katanya juga sopan santun. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Kemudian setelah ini Dian dan juga Zidan itu pergi ke bengkel. Tetapi ternyata ketika di bengkel mobilnya Dian itu nggak bisa langsung dipakai ya, nggak bisa langsung selesai hari ini. Hingga akhirnya Dian pun mau memesan taksi. Tetapi akhirnya Zidan pun menawari Dian untuk naik mobilnya aja. Dian itu mau diantar sama Zidan kemana gitu kan. Tetapi kemudian Dian mengatakan dia mau ambil koper dulu. Tentu saja Zidan pun kaget ya kenapa bawa koper segala. Kemudian Dian mengatakan kalau dirinya lagi ada masalah di rumah. Dan akhirnya mereka pun pergi satu mobil ya. Kemudian Zidan bertanya lagi apakah Dian tahu mau kemana. Dan ternyata Dian itu masih bingung ya mau kemana, belum ada tujuan. Hingga akhirnya Zidan pun menawari tempat yakni di apartemennya. Waduh. Dan benar saja ya sekarang ini Dian tinggal di apartemen milik Zidan. Waduh, gawat ini. Simak kelanjutannya bersama dengan Gogo Joba. Tetapi Zidan itu baik kok, dia mengatakan kalau dia akan menjaga